Halo Mina, apa kabar? Sesuai rencana kita kemarin, karena sudah menyentuh 405.000 subscriber, kami dari Daftar Review TV mau ngasih beberapa hadiah giveaway untuk 3 orang pemenang nih. Hadiahnya bebas, suka-suka kalian. Tiap pemenang berhak memilih satu hadiah yang bisa kalian dapati di Tokopedia atau Shopee kami, Daftar Review TV Shop. Jadi tiap pemenang nanti bisa milih hadiahnya, mau jaket, kaos, tas, atau semacamnya yang ada di marketplace DRTV. Dan tiap pemenang diberi bonus tambahan spesial gantungan kunci dari DRTV. Bagi yang mau ikutan, caranya gampang banget. Pertama, subscribe YouTube Daftar Review TV dan aktifkan notifikasi loncengnya. Kedua, kalian follow Instagram official kita Daftar Review TV. Dan setelah itu kalian tinggal komentar di postingan soal giveaway Daftar Review TV di Instagram. Ingat ya, di Instagram. Contoh komentarnya gini: nama, alamat, alasan kenapa ikut giveaway. Dan tandai 2 orang teman kalian. Bagi pemenang nanti akan kita DM langsung di Instagram. Giveaway ini ditutup 1 minggu setelah video ini dipublish. Dan postingan Instagram soal giveaway-nya udah muncul. Oh ya, hadiahnya ini diacak secara random di komentar kalian di Instagram menggunakan comment picker. Jadi semoga beruntung dan terima kasih banyak. See ya, kita lanjut pembahasan. Biju merupakan sekumpulan monster berekor yang telah dipisahkan oleh Rikudo Senin. Di masa lalu, Biju sendiri adalah perwujudan dari Jubi, sebuah monster ekor 10 yang berada di tubuh Rikudo Senin sebagai jin curiki awal. Masalahnya telah terjadi beberapa hal di masa lalu. Saat ini kita tahu Biju sendiri telah tersebar ke berbagai tempat dalam dunia shinobi. Ketambahan setelah peperangan melawan Kaguya dan sebelum munculnya organisasi Kara ini. Kira-kira di mana keberadaan para Biju ini? Setahu kita Konoha sekarang punya 2 Biju ya. Halo bro, balik lagi dengan channel Daftar Review TV. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai keberadaan dan tempat tinggal para Biju di era Boruto sekarang ini. Sampai sekarang belum ada pergerakan apakah Kara ini akan mengincar para Biju. Malahan yang jelas Kara lebih tertarik menyelidiki atau mengambil para pengguna karma. Nah, yang lebih kuat lagi ada di antara mereka yang benar-benar mengincar keberadaan para Biju. Mereka adalah bangsa langit Otsutsuki. Namun yang jadi pertanyaan kita, kenapa Momoshiki Kinshiki hanya tertarik kepada Kyuubi dan Hachibi saja? Apakah karena mereka yang terkuat? Kami pikir ada benarnya juga sih. Tapi kita juga tidak boleh melupakan 7 Biju lainnya. Ditambah lagi mereka semua masih hidup di era Boruto saat ini. Lalu di manakah lokasi mereka saat ini? Oke, kita masuk pertama adalah Ichibi. Biju satu ini lebih populer dengan nama Sukaku, seekor biju yang kita sebut nakal karena dia emang agak usil sih karakternya. Biju satu ini memiliki elemen angina sangat kuat, bahkan konon Sukaku adalah pengguna pertahanan terkuat dalam ukuran biju. Nah, dahulu Sukaku adalah milik Tsunagakure. Setelah pertemuan 5 Kage pertama, Hashirama memberikan Sukaku kepada desa pasir. Tapi masalahnya saat ini di era Boruto, Sukaku sudah berada dalam desa Konohagakure. Ya, tahu sendirilah. Kemarin si Urashiki penyebabnya. Yang bikin kita penasaran itu apakah ia masih dalam teko ceret? Tapi meski begitu, kami pikir Sukaku masih milik Tsunagakure. Oke, next kita ke nomor 2, ada Nibi. Nama populer biju ini adalah Matatabi si kucing biru. Dahulu kala, desa Kumogakure memiliki 2 jin curiki sempurnanya. Dan untuk jin curiki Nibi adalah Yugitoni. Konon dikatakan tempat tinggal Matatabi sendiri berada dalam hutan berjalan. Kami pikir kura-kura besar itu sih. Soalnya di sana Killer Bee juga belajar mengendalikan biju dalam dirinya. Matatabi sendiri di era Boruto kami pikir masih berada di hutan Kumogakure. Dan ia kembali diperlihatkan saat Naruto berbicara dengan para biju setelah kejadian Urashiki dan Sukaku. Berikutnya di nomor ketiga ada Sanbi. Desa Kirigakure dahulu memiliki seorang jin curiki sempurna bernama Yagura. Yang menarik lagi soal bijunya, mata ini mirip seperti pola Rinnegan. Jika diperhatikan lebih seperti kura-kura purba sih.
Sanbi sendiri juga dikenal biju yang sangat kuat. Di dalam perutnya terdapat sanbi-sanbi kecil. Ini diperlihatkan saat Naruto di masa lalu. Saat ini di era Boruto karena ia adalah kura-kura, jadi sudah wajarlah tempat tinggalnya sekarang tetap di dalam air. Dan kami pikir tidak jauh dari desa Kabut Kirigakure. Kemudian kita masuk nomor 4, ada Yonbi. Son Goku adalah karakter terkenal di Dragon Ball. Tapi tunggu dulu, dalam kisah Naruto adalah biju merah bernama Son Goku. Ia terkenal pula sebagai Yonbi. Dikatakan jika biju ini adalah yang paling hebat dalam taijutsu. Son Goku sangat identik dengan desa Iwagakure bersama Jinchurikinya dahulu Roshi. Kami pikir Sensei Masashi membuat kisah ini seperti kisah Dragon Ball sih. Nah, dikatakan dahulu setelah melawan Kaguya, Yonbi akan kembali dalam hutan Suirendo. Dan di era Boruto, ia juga muncul saat kejadian Sukaku versus Urashiki. Kita masuk di nomor kelima, ada Gobi. Untuk biju yang satu ini terbilang cukup unik, karena karakternya sangat lembut seperti wanita tomboy lah. Gobi memiliki elemen uap, bahkan dahulu pernah terjadi kerjasama antara ia dengan Naruto sampai mencapai level didih maksimal saat melawan Kaguya. Dan saat ini di era Boruto kami rasa tempat tinggalnya masih berada di negara tanah Iwagakure atau mungkin berlarian ke sana kemari lah ya. Selanjutnya di nomor 6 ada Rokubi. Nah, untuk biju satu ini kita bisa lihat karakternya. Dia tergolong dalam seekor siput. Rokubi sendiri dahulu milik Utakata. Di era Boruto saat ini ia masih tetap hidup. Namun untuk keberadaan tempatnya kami rasa ia berada di sungai-sungai atau tempat-tempat lembab, pada umumnya siput. Seperti yang kita tahu, kemampuan dari Rokubi sendiri, ia bisa menyemburkan gas beracun semacam kabut berwarna untuk mengalahkan musuhnya. Dan saat ini ia juga salah satu dari biju bebas dan tanpa Jinchuriki. Dan kami pikir dari semua biju, Rokubi terkenal sebagai biju yang paling sopan. Kita masuk ke nomor 7, ada Chomei. Di masa lalu, biju ini bertransformasi menjadi kupu-kupu cantik layaknya papilon. Chomei sendiri dahulu Jinchurikinya adalah Fu, shinobi desa Takigakure seperti halnya Kakuzu. Di era Boruto saat ini kita diperlihatkan jika Chomei terbang di udara dan mungkin tempat tinggalnya di pohon-pohon. Karena ia punya sayap, jadi Chomei ini bisa terbang bebas kemanapun. Chomei sendiri sebenarnya lebih identik dengan kumbang tanduk, dengan sayap sekitar 6 buah di belakangnya, dan biju ini juga salah satu yang sangat menarik. Kemudian kita lanjut nomor 8, Gyuki. Kalau ngomongin soal siapa rapper terheboh di kisah Shinobi, pasti jawabannya adalah Killer Bee. Yo, haha. Killer Bee sendiri adalah seorang Jinchuriki sempurna desa Kumogakure. Dikatakan bahwa ia belajar mengendalikan ekor 8 tersebut sama seperti Yukito dalam kura-kura raksasa berjalan itu. Killer Bee sendiri sampai saat ini juga masih hidup di era Boruto. Nah, untuk bijunya ini, Gyuki lebih populer dengan nama Hachibi. Ia adalah seekor gurita raksasa tapi juga mirip banteng, karena punya tanduk. Hachibi adalah biju terkuat kedua dari ke-9 biju. Untuk tempat tinggalnya sekarang ia masih di Kumogakure, karena dirinya masih menjadi Jinchuriki untuk Killer Bee. Dan ia muncul setelah Urashiki versus Sukaku, dan ternyata keduanya masih hidup. Dan ia mengatakan sempurna. Dan terakhir di nomor 9 ada Kurama. Nah, biju terkuat saat ini tentu adalah Kurama. Dahulu kala Kyuubi selalu digunakan untuk menghancurkan atau menjadi monster perusak. Orang yang bisa mengendalikannya adalah Uchiha juga Mokuton Shinobi. Kurama sendiri telah banyak berganti Jinchuriki, sampai sekarang yang awet adalah Naruto Uzumaki. Kemampuan Kurama tentu lebih mengesankan ketimbang 8 biju lainnya. Bahkan Naruto bisa membuat perubahan dalam dirinya menggunakan cakra mode Kurama tersebut. Dan untuk era Boruto saat ini, tentu tempat tinggal Kurama adalah di Konoha. Karena dasarnya ia juga masih seorang biju untuk Jinchurikinya Naruto. Yang menarik kemarin gini, kan Konoha punya 2 biju sekarang. Saat berada dalam teko ceret tersebut, Kurama habis-habisan mengejek Sukaku. Dan tahu kan, di antara 9 biju ada 2 yang paling tidak akur. Ya, dia adalah Sukaku serta Kurama. Menarik nih,
Bagaimana ya lanjutan kedua biju tersebut di Konoha? Jadi itulah pembahasan soal keberadaan para biju sampai sekarang di era Boruto. Ada yang di hutan, di sungai, atau bahkan mereka ada yang masih milik Jinchurikinya. Namun yang jelas, biju sendiri selalu menjadi kekuatan yang mengesankan untuk melawan para bangsa langit contohnya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Oh ya, kita mau infoin juga nih. Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan lainnya, kalian bisa kunjungi official marketplace kami, namanya Daftar Review TV Shop. Nah, ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee. Dan untuk akun Instagramnya, kalian bisa kunjungi dengan nama hanzomaru.id. Nah, ini untuk akun Instagramnya. Dan bagi kalian yang ingin custom case HP, mau desain anime atau produk apapun, kalian bisa kunjungi akun Instagramnya dengan nama drtv.customcase. Informasi selengkapnya kalian bisa cek di sini, kalian bisa japri di sini, dan kita sudah taruh link semuanya di deskripsi video Daftar Review TV. Oke, kita lanjut pembahasan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan subscribe jika menurut kalian video kami ini bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya and see you next time. Bye bye.